Pada hari Minggu 22 Februari kemarin, masyarakat Meksiko digemparkan dengan berita Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho yang berhasil ditembak mati. Ia adalah seorang pemimpin kriminal berprofil tinggi yang oleh para ahli kejahatan terorganisir dijuluki sebagai penjahat paling kuat di dunia. Nah, diketahui El Mencho memiliki istri sah bernama Rosalinda González Valencia. Tapi dia juga punya ani-ani alias kekasih simpanan. Plot twistnya ya, El Mencho yang katanya penjahat paling kuat di dunia ini, secara tidak langsung kejatuhannya justru disebabkan oleh seorang wanita. Lokasi persembunyiannya ketahuan ya gara-gara wanita simpanannya itu. Deril harta tahta wanita. Kejatuhan seorang penjahat paling hebat pun gara-gara wanita. Bagaimana ceritanya? Let's jump into the story. Here we go. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Sarah Ladio, pencerita yang dapat nemenin kamu dimanapun kalian berada. Oke, Nemesio Oseguera Cervantes atau yang akrab dipanggil El Mencho bukanlah penjahat sembarangan. Pria berusia 55 tahun ini adalah pendiri dan pemimpin salah satu kelompok kriminal paling berbahaya dan paling sadis di Meksiko bernama CJNG atau Cartel de Jalisco Nueva Generación. Hal itu membuatnya menjadi buronan nomor satu, gak cuma buat pemerintah Meksiko tapi juga Amerika Serikat, Meskipun digambarkan oleh beberapa orang sebagai pribadi yang ramah dan penuh lelucon, ia tak segan untuk meledakkan musuh-musuhnya kapan aja. Sebagai informasi, El Mencho lahir di Tierra Caliente, Michoacán. Hidupnya sejak kecil sangat sulit karena ia tumbuh di keluarga miskin sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Saking susahnya, El Mencho bahkan gak lulus SD. Masa kecilnya pun habis di desa untuk bekerja kasar kayak menjadi buruh petik alpukat demi bertahan hidup. Di masa itu, El Mencho lalu menikah dengan Rosalinda. Dari pernikahan ini, mereka punya 3 anak kandung yaitu Ruben, El Menchito, Jessica La Negra, dan Laisa. Selain itu ada juga satu anak angkat bernama Juan Carlos yang merupakan anak dari pernikahan pertama istrinya. Nah, pada tahun 1980-an, El Mencho merantau ke Amerika Serikat. Di sana ia mulai menggeluti dunia gelap narkoba dengan menjual heroin dan sabu bersama saudara perempuannya. Gara-gara bisnis haram ini, ia sempat ditangkap 2 kali. Pertama di San Francisco pada tahun 1986 dan kemudian di Sacramento pada tahun 1992 sampai akhirnya ia pun dideportasi kembali ke Meksiko. Setibanya di Meksiko, El Mencho ini sempat bekerja sebagai polisi kota di Jalisco, tapi itu cuma kedok atau penyamaran gitu, biar dia bisa jadi mata-mata kayak orang dalam gitu yang melindungi bisnis kartel Millennium. Nah, kartel Millennium ini yang kelak akan menjadi cikal bakal terbentuknya CJNG. Nah, tak berselang lama El Mencho berhenti jadi orang dalam dan mutusin join langsung ke dunia narkoba. Nah, karir kriminal si El Mencho ini melejit banget pas bos besarnya yang namanya Nacho Coronel itu ketangkap, Gara-gara penangkapan itu, kartel mereka langsung pecah jadi 2 kubu yang saling bermusuhan, yaitu kelompok Los Torquidos sama Le Resistencia. Nah, si El Mencho ini yang megang kendali di kubu Los Torquidos, yang lalu berhasil menguasai wilayah Jalisco dan Colima. Long story short, di tahun 2011, kelompok pimpinan si El Mencho ini akhirnya resmi ganti nama jadi Cartel Jalisco Generasi Baru atau Cartel de Jalisco Nueva Generación yang disingkat CJNG. Nah, diketahui cuma dalam waktu 3 tahun sejak mereka berdiri kan 2011 ya. Nah, 2014-nya bisnis haram mereka itu udah berkembang lintas samudra, mulai dari Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Eropa, bahkan sampai ke Australia. Di Meksiko aja, wilayah kekuasaannya itu 28 dari 32 negara bagian loh, hampir 90% di satu negara aja. Nah, kelompok ini adalah pemasok raksasa narkoba jenis fentanyl dan sabu ke Amerika Serikat. Dan cara mereka mendistribusi antar benua lewat samudra itu rapi banget, udah kayak perusahaan jasa kargo legal gitu loh. Nah, di bawah kendali El Mencho, CJNG bukan lagi sekedar kartel narkoba biasa, tapi udah berubah jadi pasukan paramiliter yang sangat mengerikan. Mereka udah nggak main sembunyi-sembunyi atau sekedar polisi diem-diem, tapi mereka udah berani menentang negara secara terang-terangan pakai persenjataan berat. Bayangin aja ya,
Mereka itu punya kendaraan lapis baja, punya persenjataan kaliber besar, punya peluncur roket yang bisa menjatuhkan helikopter, sampai punya pasukan sendiri yang dilatih khusus di camp-camp rahasia. Strategi mereka super rapi, mulai dari taktik perang di lapangan sampai main propaganda di media sosial yang bikin pengaruh mereka mendunia. Kebrutalan militer mereka ini udah terbukti dari rentetan aksi sadis yang bikin Meksiko terguncang, Le. Pertama itu di pembantaian polisi tahun 2015, El Mencho pernah memerintahkan penyergapan brutal yang menewaskan 15 petugas polisi sekaligus. Kedua, menembak jatuh helikopter militer. Nah, suatu waktu pernah nih, pas dia nyaris tertangkap dalam sebuah operasi, anak buahnya berhasil melawan dengan meledakkan helikopter militer pakai peluncur roket RPG sampai menewaskan 7 prajurit. Helikopter lain ditembak jatuh. Terus ketiga, serangan di pusat ibu kota. Nah, kelompok ini nggak pernah takut dan tanpa segan melakukan penembakan brutal di siang bolong terhadap pejabat tinggi keamanan Omar Garcia Harfuch di kawasan elit Mexico City. Walaupun Harfuch selamat dengan luka tembak, serangan itu menewaskan 3 orang lainnya. Lanjut keempat, daftar target pejabat. Si JNJ ini nggak pandang bulu, Le. Kelompok ini diduga kuat menjadi otak di balik pembunuhan hakim yang menghukum anak El Mencho, sampai pembunuhan mantan gubernur Jalisco Aristoteles Sandoval. Dan bukan cuma modal senjata doang, El Mencho juga punya gunung uang yang nilainya sangat fantastis, Le. Bayangin aja, pakar keamanan sama Badan Narkotika Amerika Serikat atau DEA itu memperkirakan kalau kekayaan kartel si JNJ ini bisa mencapai 315 triliun sampai 785 triliun rupiah. Sebagai gambaran seberapa kaya kelompok ini, kalau dari penghasilan tahunan, Le, dari jualan kokain aja, mereka bisa mengantongi sekitar 125 triliun per tahun. Itu belum ditambah dari sabu kristal meth sebesar 72 triliun rupiah, sama fentanyl yang menyumbang sekitar 157 triliun rupiah. Nah, El Mencho ini nggak cuma main narkoba aja, Le. Dia juga mengeruk uang dari menipu turis US pakai investasi properti palsu. Terus dia juga mencuri minyak langsung dari pipa negara buat dijual ulang ke pasar gelap. Terus sampai memeras petani alpukat. Nah, supaya uang haramnya kelihatan bersih, tau lah ya, money laundering, mereka mengelola jaringan hotel mewah, pusat perbelanjaan, sampai perusahaan bodong di berbagai negara kayak Uruguay, Brazil, sama Panama, Le. Saking kayaknya nih, ada jurnalis namanya Oscar Valderas yang bilang kalau seandainya si JNJ ini adalah perusahaan legal yang terdaftar di bursa saham, keuntungan yang mereka bagikan ke pemiliknya itu bisa jauh lebih besar daripada Google. Ya ampun. Makanya Amerika Serikat itu berhasrat banget mau menangkap El Mencho. Soalnya dia bukan cuma penjahat biasa, tapi udah kayak CEO dari jaringan kriminal paling menguntungkan sekaligus paling berbahaya di dunia. Ternyata sepinter-pinternya El Mencho bersembunyi di hutan, Le, dia tetap punya titik lemah, yaitu masalah klasik alias urusan asmara. Jadi operasi besar-besaran untuk membekuk bos kartel ini dimulai pada hari Jumat 20 Februari. Sebenarnya intelijen militer Meksiko yang dibantu sama agen-agen Amerika Serikat itu udah lama mengintai dia, Le, tapi mereka baru benar-benar dapat celah saat memantau wanita simpanannya. Namanya juga manusia ya. Meskipun jadi buronan nomor 1, El Mencho kayak bosan gitu sembunyi di hutan mulu, sekali-sekali kayak ke tempat yang nyaman dikit. Akhirnya ketemu nih tempat, yaitu di sebuah kabin mewah di daerah Tapalpa, Jalisco. Nah, disinilah kecerobohannya terjadi, Le. Nah, dimulai hari Jumat 20 Februari kemarin, intelijen militer Meksiko yang dibantu sama lembaga-lembaga dari Amerika Serikat akhirnya berhasil melacak posisi si bos besar ini. Keberhasilan ini terjadi berkat pemantauan terhadap orang kepercayaan dari wanita simpanan El Mencho sendiri. Nah, si pacar El Mencho ini punya ajudan atau sopir pribadi yang jadi pria kepercayaannya, Le. Ternyata pria inilah yang diam-diam dibuntuti sama tim intelijen sampai akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian si El Mencho. Kalau kalian mikir, lah kenapa nggak langsung ngincer si El Mencho-nya aja, raja narkobanya ini? Jawabannya, Le, karena emang sesusah itu ngelacak keberadaan
El Mencho. Makanya yang dibuntut itu si pria kepercayaan itu. Soalnya intelijen mikir kalau asisten ini pergi ke kabin tersembunyi, kemungkinan besar dia lagi mengantar si bos atau pacarnya El Mencho buat kencan. Dan bener aja lewat pengintaian terhadap orang dekat ini, posisi El Mencho yang sangat rahasia itu akhirnya terbongkar. Sehari kemudian setelah pacarnya pulang, El Mencho tetap tinggal di kabin itu hanya bersama pengawal pribadinya Nah, di saat itulah militer Meksiko langsung mematangkan rencana. Tepat pada tanggal 21 Februari, sebuah operasi raksasa resmi diluncurkan. Gak main-main ada 6 helikopter tempur, 6 helikopter tempur sama pasukan khusus yang langsung diterjunkan buat mengepung lokasi persembunyiannya itu. Puncaknya di tanggal 22 Februari, pertempuran besar akhirnya pecah Pasukan El Mencho ini melawan dengan sangat brutal, bahkan kabarnya mereka sempat menembak satu helikopter militer. Si El Mencho sendiri sebenarnya sempat mencoba kabur masuk ke dalam hutan di pinggiran kota Tapalpa itu, tapi pasukan khusus terus memburu mereka. Dalam baku tembak itu, 8 anak buah El Mencho tewas di tempat. El Mencho sendiri sebenarnya sempat berusaha bersembunyi di semak-semak tapi akhirnya dia ditemukan juga dalam kondisi terluka parah bersama 2 pengawalnya. Untungnya nih pas ditergap itu mereka nggak sempat pakai peluncur roket buat melawan lagi, karena kondisinya udah kritis banget. Tim medis militer langsung gerak cepat membawa El Mencho naik helikopter buat dievakuasi ke rumah sakit. Tapi ya gitu namanya takdir, gak ada yang tahu di tengah perjalanan udara sang raja narkoba ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya karena luka-lukanya emang udah terlalu parah. Jenazahnya kemudian langsung dibawa ke kota Meksiko pakai pesawat negara. Nah, setelah dilakukan uji genetika sama otoritas federal di sana, pemerintah akhirnya memastikan kalau jenazah itu memang adalah Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Kematian El Mencho langsung memicu kekacauan masif di 20 wilayah sekaligus. Aksi bakar-bakar SPBU, pemblokiran jalan, hingga pengepungan bandara adalah cara para bos lokal pamer kekuatan. Namanya juga bisnis ilegal. Mereka kan nggak pakai sistem wawancara kerja. Mereka taunya cuma kekerasan. Makanya untuk nentuin siapa yang paling tangguh buat memimpin meneruskan bisnis haram ini ya mereka pakainya kekerasan juga. Normalnya ya kekuasaan itu bakal turun ke keluarga, tapi masalahnya keluarga inti El Mencho udah habis disikat hukum. Anak laki-lakinya mendekam di penjara Amerika Serikat, istrinya ditangkap karena kasus pencucian uang, dan 2 saudara laki-laki yang udah masuk sel di Meksiko. Nah, karena garis keturunannya udah terputus gini tahta si JNJ sekarang jadi rebutan orang luar yang merupakan letnan terkuat El Mencho. Sekarang ini semua mata lagi tertuju sama 3 orang yang dianggap punya pengaruh paling besar yaitu El Sapo González Mendoza, letnan tinggi yang sangat berpengaruh terutama di kawasan wisata Puerto Vallarta. Lalu ada El Lere Ricardo Ruiz Velasco, tokoh penting yang punya kendali operasional kuat di lapangan. Dan yang terakhir ada El Jardinero Audias Flores Silva, salah satu pemimpin senior yang juga diincar habis-habisan sama pemerintah. Situasi di Meksiko saat ini bener-bener chaos parah. Anggota kartel di sana lagi gencar-gencarnya ngelakuin aksi yang namanya narkoblokeos. Mereka menghentikan bus dan mobil pribadi secara paksa, penumpang dan drivernya diusir, kendaraannya lalu dibakar di tengah jalan. Tujuannya untuk memutus akses komunikasi dan pergerakan aparat. Masyarakat yang hanya ingin berangkat kerja atau beraktivitas normal terjebak di tengah konflik. Selain kehilangan kendaraan, warga juga dihantui oleh aksi penjarahan toko-toko di berbagai sudut kota dan suara rentetan tembakan senjata yang terdengar di mana-mana, terutama di wilayah Jalisco. Sampai-sampai pemerintah di sana ngeluarin imbauan keras supaya warga tetap di dalam rumah. Suasana kota udah berubah drastis kayak medan perang. Makanya otoritas keamanan langsung netapin status darurat dan ngarahin semua pasukan militer buat nyoba kendaliin keadaan. Ini adalah fase transisi yang sangat berbahaya. Para bos lokal kartel ini seolah-olah pengen pamer kekuatan dan bilang ke pemerintah, walaupun bos besar kami mati, kami tetap punya kekuatan buat lumpuhin negara. Gara-gara kerusuhan ini Meksiko bener-bener lumpuh. Sekolah-sekolah semuanya diliburkan, pesawat gak ada yang berani terbang, sampai bus-bus pun berhenti beroperasi karena suasana di jalan yang udah terlalu berbahaya.
Oke, Le, pelajaran dari hidup El Mencho membuktikan bahwa sehebat apapun seseorang menyusun strategi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Meski ia punya kekayaan triliunan dan pasukan militer yang kuat, ia tetap tidak bisa lari dari titik lemahnya sebagai manusia biasa, yaitu keinginan untuk dicintai dan berkumpul dengan keluarga. Pada akhirnya, pelarian panjangnya tetap berujung pada kekalahan, membuktikan bahwa sepintar-pintarnya penjahat bersembunyi, mereka akan tetap meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Itu aja, Le. Jangan lupa subscribe dan like biar aku semangat konten. Bye-bye.